Halo teman-teman, kita balik lagi di podcast ngoceh bukan sembarang ngoceh. Ya, kita hari ini mau membahas tentang survive, survive itu. Kenapa kita ingin membahas tentang survive kan ya? Boleh. Kenapa sih? Emang kenapa ya kita harus survive? Karena kita makhluk sosial, Iya, betul. Karena kita makhluk sosial, terus kita juga kayaknya nggak mungkin deh berada di lingkungan yang itu-itu aja. Pasti kita bakal harus keluar, bertemu orang-orang baru, lingkungan baru. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dan itu mungkin bukan hal yang mudah ya. iya, Sama aja kan ya survive sama adaptasi tuh. Survive lebih ke bertahannya gitu kan. ya survive itu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Kayak game-game survival yang harus bertahan hidup. Ih, seru banget. Game apa tuh? Aku nggak pernah main game soalnya jarang banget. Itu Minecraft yang Oh, bangun-bangun rumah. main. Dulu main. Itu ibaratnya tuh kalau main Minecraft tuh kayak kehidupan gitu loh. Jadi kita pas masih newbie kan belum berani survive kan. Jadi kita mengandalkan barang yang udah ada yang udah disediakan gitu. Kayak kita udah punya privilege buat pakai barang yang udah disediakan pokoknya semuanya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngerasa jago nih, pengen lebih menantang, coba main di mode survival itu kita benar-benar nggak punya apa-apa, jadi semuanya harus nyari barang-barang, makan, ya kayak kehidupan yang mulai beranjak dewasa. Iya, ya, aduh. Ih, seru banget gamenya BTW. Aku pengen main nyoba-nyoba. Ya udah, seru kok. Penyimpanannya gede nggak? Um, berapa ya sekarang? Sekarang kurang tahu deh kalau sekarang. Nambah ya, Kayaknya makin gede ya ya pasti. biasanya kalau makin lama tuh makin nambah biasanya. Aku juga ngerasain sih di dunia perkuliahan ya kayaknya kayak agak shock gitu kayak oh my god ketemu sama anak-anak kok kayak ambis-ambis banget. Padahal kamu udah termasuknya ambis ya, berarti ada yang lebih-lebih lagi ya. Tapi di kelas aku tuh nggak tahu kenapa ya nggak bisa yang terlalu aktif gitu. Kayaknya aku harus ini deh lebih memberanikan diri lagi. Kayak kalau suruh nanya gitu, padahal keaktifan di kelas itu kan poinnya lumayan gede ya, paling gede lah malah. Oh, dapat poin gitu ya yang berani bertanya. Iya. Ayo, ayo, emang susah sih. Ya kan. Tapi aku malah dari SMA juga sih ya dari dulu dari zaman SD juga ya SD nggak tahu deh SD. Pokoknya dari dulu aku juga emang lebih sering aktifnya di luar daripada di dalam. Jadi pas di dalam kayak ih anak anak bawang. Tapi enggak ah, aku pengen sekarang di kelas pun jangan kayak anak bawang. Sebenarnya kamu kalau misalnya nggak aktif gitu, itu karena kamu ngerasa nggak pede kah atau gimana? Atau emang ngerasa Iya, belum mau aktif aja gitu? keaktifan itu kan biasanya dari ini ya, nanya atau ngejawab. Nah, kalau ngejawab kadang tuh aku merasa kayak ya entah akunya nggak bisa atau aku merasa aku kayak punya jawaban deh tapi aku sendiri juga masih ragu atau kalau mau nanya kadang bingung juga loh salahnya aku mungkin karena aku nggak terlalu merhatiin juga ya jadi karena kayak nggak tahu mau nanya apa atau kadang aku pengen nanya deh tapi di otak aku tuh kayak udah ngejawab sendiri juga loh jadi kayak aku tahu jawabannya padahal sebenarnya ya orang-orang yang nanya pun boleh jadi sebenarnya udah tahu jawabannya kan. Ya, udah tanyain aja walaupun udah tahu jawabannya, karena setiap orang kan punya perspektif yang berbeda pastinya. Emang dasar akunya aja nih yang sibuk banyak mikir, mikir sendiri. Tapi kadang kalau mau nanya-nanya gitu juga kadang grogi tahu, terus kayak Iya, malu soalnya kan kalau misalnya kita udah nanya kan pasti semuanya pada ngeliat ke kita gitu kan, jadi kayak iya apa lagi.
Terus ada loh satu teman aku yang dia nggak tahu dah, aku ngeliatnya kayak ih keren banget kok dia pengetahuannya banyak banget sih. Padahal dia anak linjur coba dari IPA Hmm, masuk soshum kan sejarah. Tapi dia pengetahuan sejarahnya tuh luas banget kayak malah kayaknya dia yang paling banyak deh wawasannya di kelas. keren mungkin dia Jadi insecure. Mungkin dia emang suka sejarah ya, makanya walaupun di SMA-nya bukan IPS, dia suka baca-baca sendiri dari kecil mungkin. mm-mm. Mungkin masuk IPA karena rata-rata orang masuknya IPA nggak sih? Iya, soalnya kayak pandangan orang-orang anak-anak pintar pasti masuknya IPA. Apaan sih parah banget ya kayak gitu ya. Dari Padahal kan setiap orang punya minatnya masing-masing. iya, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Di luar itu kan dia bisa belajar banyak juga. Iya emang. Huh. Aku juga dulu waktu SMA masuk IPS karena emang nggak ada pilihan. Di SMA aku emang adanya IPS doang, nggak ada IPA. Ya udah mau nggak mau aku IPA, IPS kan. Cuma Kalau ada kamu gimana, Tan? cuma ada satu jurusan doang di situ. Iya emang di sekolah aku fokus ke sosialnya, jadi ya nggak ada IPA, cuma IPS doang. Oh, Tapi ya udahlah, akhirnya aku bisa ternyata, dan aku bisa menyukai itu. Malah sekarang aku jadi suka banget sama kegiatan-kegiatan sosial. Tadinya kan aku kayak so introvert banget gitu ya. Oh, kamu gimana tuh waktu SMK? Emang kamu minatnya di situ atau? nggak. Jadi awalnya tuh kan aku sekolahnya suruh yang deket-deket rumah aja kan, biar kalau ujian gampang gitu. Nah, yang deket rumah tuh ada SMK sama SMA. Aku tuh dulu nggak berminat gitu loh masuk SMA, soalnya niatnya tuh mau langsung kerja, jadi aku mutusin buat masuk SMK. SMK yang di deket rumah aku itu cuma ada 3 jurusan. Yang pertama itu TKR, kayak otomotif gitu, terus tata boga sama tata niaga. Nah, mama aku tuh Kapan kurang juga? setuju kalau iya tata niaga kayak bisnis. Oh, Apa sih dia? Ya, bisnis bahas niaga perniagaan gitu. Nah, iya. mama aku kurang setuju masuk tata niaga. Kata dia, mending tata boga aja masak gitu kan, nanti makan. Nah, tapi kalau kata ayahku, dia malah nggak setuju tata boga. Orang cuman masak doang, ngapain sekolah gitu. Mending tata niaga gitu. Kalau tata apa tuh yang otomotis tuh aku nggak berniat masuk karena abang aku udah masuk situ. Jadi aku Oh, udah ngeliat lah dia kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, bener-benerin motor kan. Males aku. mm-mm. Nah, Itu cowok ya? satu ketika aku bingung kan. Katanya enggak, tetap boga ya. Karena ya udahlah aku nggak tahu kenapa waktu itu mutusin buat akhirnya masuk kota boga aja. Tapi ternyata enak sih. Soalnya dia prakteknya kan masak ya, jadi kita tuh nggak Iya. kelaparan. Jadi sambil praktek sambil makan. Nggak kelaparan. Kalau tata niaga kelaparan ya? Kalau biasanya kalau tata niaga tuh kalau tata boga lagi praktek, mereka tuh suka ke ruang praktek gitu loh. Kayak Oh, minta, jadi kita asik saling banget gitu. sih kata mobil. Iya, ini gara-gara itu deh. Tapi waktu itu apa sih yang bikin kamu lebih milih tata boga daripada tata niaga? Tahu, soalnya um, apa ya? Dulu aku kira tuh tata niaga tuh kayak sales gitu loh. Oh, sales. Iya, kayak dia lebih ke bidang penjualan gitu kan. Nah, terus yang tata niaga itu biasanya yang nilainya lebih tinggi-tinggi. Nilai aku kan Hmm, biasa aja gitu ya. Yaudah tata boga aja lah. Karena aku pilihan pertama aku tata boga. Masuk deh tata boga. Tapi enak juga soal di tata boga tuh seimbang loh cewek cowoknya. Kalau di tata niaga tuh sekelas tuh cuma 2 cowoknya. Jadi kayak oh, rata-rata cewek. ya kalau Tapi tata sebanyak apa boga dramanya. malah Eh,
Kok Iya, malah tata boga ya yang bisa balance, bukan yang mayoritas. iya makanya itu aneh kan. Kayaknya banyak juga ya yang ngalamin kayak gitu. Kayak mereka masuk, terus pas sudah masuk, ya pengen aja gitu. Iya. Kayak kuliah deh, kan banyak ya yang sering ngerasa salah jurusan. Padahal mah di awal-awal iyo bilangnya salah jurusan, tahu-tahu lulus juga tuh bisa. Iya. Ya gimana ya udah masuk. Mm-mm. Ya walaupun kadang ada juga sih orang-orang yang kayak dia udah masuk tapi dia belum puas sama yang dia dapet, jadi harus nyoba lagi sampai dia dapetin yang dia mau ya. Iya, Tapi kayaknya itu betul. jarang ya. Lebih banyak orang-orang yang udah masuk ya udah ngapain sih. Banyak kan yang pasrah. Udah banyak keluar duit. Mm-mm. Tapi toh sebenarnya kita bisa kok pada akhirnya mencintai apa yang kita punya kan. Ih. Yes. Tentu di kayak kayak di gimana ya dibilang anak sejarah tapi kok nggak tahu ini, nggak tahu sejarah tentang ini gitu. Pernah nggak sih? Kayak Iya, aku pernah kayak kalau dokter kan jadinya sih. Misalnya dosen yang bukan dosen sejarah gitu ya. Terus bahas sesuatu yang nyambungnya ke sejarah. Kalian pasti lebih paham lah ya. Kalau saya kan bukan dari sejarah backgroundnya. Kalian harusnya lebih tahu. Kata aku dalam hati, aduh saya juga nggak tahu Pak. iya kenapa? Tapi teman-teman aku ya banyak juga yang emang suka sejarah, jadi tahu. Apalagi aku masuk kelasnya kelas A ya. Ah, gokil aku bisa aku masuk kelas A. Ini kayak tapi ya yaudahlah nggak apa-apa, aku bisa kok ngajar. Bismillah, aku yang penting mau berjuang lebih gitu kan. Yes, mantap. Iya, kenapa ngiranya kalau kita masuk satu jurusan tuh kita mengerti semuanya gitu. Aku tuh kan karena tata boga. Ada kan ya namanya hidup ya nggak semua sama aja kayak masak gitu nggak selalu berhasil kan kadang gagal gitu. Itu kalau misalnya aku masak misalnya aku ngadon mochi gagal tuh. Itu tuh apa udah ngomong gitu loh. Kok gagal sih kadang tata boga. Kayak ya emang harus bisa semuanya gitu tata boga tuh susah banget. Kayak nggak boleh gagal gitu loh. Emang suka gitu ya. Iya. Sebelumnya kamu keluar karena kamu ngerasa gak betah sama lingkungannya nggak sih? Atau karena apa waktu itu? Iya, karena lingkungannya aku tidak bisa survive di situ. Kalau di yang baru ini kira-kira gimana nih? Kamu udah nyiapin apa buat menghadapi itu semua? Sebenarnya, sebenarnya aku juga mikirin itu dari kemarin ya. Aku tuh kayak ketakutan sendiri loh. Ini kalau misalnya aku nggak bisa survive gimana? Kalau misalnya ternyata ekspektasiku ketinggian gimana ya? Terus kalau misalnya ternyata seniornya begini gimana ya? Aku tuh ketakutan sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya aku nggak kerja, duit dari mana kan? Jadi kayak mau nggak mau yang ini tuh harus aku betah-betahin. Mungkin yang pertama itu aku keluar karena itu kan yang pertama ya. Biasanya yang pertama Iya. tuh pasti dapat lagi tuh yang kedua. Coba yang kedua ini harus Dapat apa? dapat kerja. Tapi yang kedua ini harus aku betah-betahin. Nggak tahu, soalnya kan kalau penempatan itu tuh dia tuh kayak gitu harus ditentuin sama sama si itunya, sama si apa sih itu namanya kalau atasan itu atasannya. Jadi kalau sekarang tuh aku lagi mau training aja. Kalau tempat trainingnya sih deket ya dari rumah aku 15 menit. Kalau penempatan ini Berapa belum lama? tahu. Aku training 12 hari. Training 12 hari, habis itu langsung masuk. Mungkin ada jeda beberapa hari kayaknya. Habis itu masuk. Ya Bisa deh, tergantung bisa. kebutuhan. Iya, karena apa ya, aku tuh mau melawan
ngelawan rasa takut tuh susah banget tau. Kayak ini tuh udah melekat di diri aku terlalu lama gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang paling kita butuhin ya keberanian buat melawan itu ya. Iya, tapi susah. Iya sih, jadi mau nggak mau harus dipaksa sebenarnya kayak sesederhana buat nanya ke dosen juga kan harus memaksa diri ya kayak udah sih ngapain mikirin gimana nanti tanya aja emang mahasiswa lain bakal peduli kamu nanya apa yang penting nanya oh gitu aja paling mereka kan. Iya sih, tapi kadang aku tuh kayak, ih, nanti kalau salah pertanyaan kita aneh gimana kalau misalnya pertanyaannya apa sih? Nggak tahu ya. Overthinkingnya banyak yang di overthinking. Iya sih emang kita terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Eh tapi emang sebelum selain keberanian yang perlu kita siapin ya apa ya? Selain keberanian yang kita butuhin ya persiapan. Jadi kita harus nyiapin dulu kira-kira apa sih yang bakal kita butuhin gimana biar kita tuh bisa survive apa ya berarti gimana ya bahasanya? Yang Hal saya yang kita butuh kuliah kunci yang saya tadi takut untuk bisa kayak takutnya buat misal ya kunci untuk misal kita takutnya supaya bisa survive. Kuncinya adalah kayak di mental. betul 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 iya. Iya, Mentor itu penting ya. jangan gampang baper. Pokoknya kalau kerja itu berangkat kerja, pulang ya udah lupain. Tapi ya nggak mudah, Yakin lo paling nggak semudah emang bisa dilupain begitu aja. semudah itu. Oh iya, nggak semudah itu. Uh, mungkin lebih ke ya udah terima aja apa yang udah terjadi gitu ya nggak dilupain juga. Terus kayaknya ya, menurut aku tuh kita tuh bakal bisa ngelakuin tuh kalau udah terdesak nggak sih? Kayak kayak misalnya udah terdesak di deadline, terdesak keadaan, tuh kita tuh jadi bisa tahu. Ya, emang the power of Oh enggak, banget itu mah pejuang deadline. ya, Tapi nggak juga sih menurut aku kalau kayak gitu malah jadi maksimal ya nggak kayak kita tuh asal ya udah yang penting selesai gitu walaupun akhirnya emang bisa selesai tapi kan prosesnya kita udah mah nggak tenang terus hasilnya nggak tahu lah nggak karuan karena kita asal aja yang penting selesai. iya sih. Tapi mungkin kalau misalnya yang perfeksionis ya, mungkin nggak begitu kali ya. Berarti persiapan tuh emang penting banget. Kayak kita tuh harus cari tahu kira-kira apa aja sih yang kita perluin nantinya. Kita pelajarin. Terus setelah udah siap, ya udah beraniin diri buat mulai. Gak Iya, usah mikirin hal yang belum terjadi. Ah, dihadapin ternyata ada hal-hal yang gak menyenangkan ya udah terima aja. Udah sesederhana itu kan ya. iya sesederhana itu. Sesederhana. Apa ya? Seperti sederhana tapi berat juga kadang ya. Aslinya nggak sederhana sih. Iya. Karena itu tuh kayak melawan diri sendiri tahu. Karena diri kita tuh nggak mau. Nyatanya musuh yang paling berat itu emang diri sendiri kan. Iya.